Pajak dividen 0%. Yes, bisa, tapi ada triknya ya. Saya mau mulai video ini dengan pertanyaan singkat, oke? Bayangin aja Anda baru aja terima dividen dari perusahaan Anda, 1 miliar. Anda orang pribadi ya, asumsinya ya. Pertanyaan saya, pajaknya berapa? 90% orang itu akan jawab, 10% dong, 100 juta. Dan jawaban itu salah ya, bukan karena tarifnya, bukan, tetap tarifnya benar 10%. Tapi ternyata ada cara legal supaya pajaknya jadi 0 rupiah. Bukan typo, bukan dramatisasi, 0 rupiah. Jadi di video ini saya akan tunjukkan caranya plus jebakan-jebakan yang bikin orang banyak gagal manfaatin aturan ini. So, stay with me. Oke, saya kasih konteks dulu. Dividen itu, buat yang baru di dunia perpajakan ya, itu adalah pembagian keuntungan dari perusahaan ke pemegang saham. Misal, Anda punya saham BBRI, tiap tahun dapat dividen. Anda punya PT sendiri, bisa ambil dividen dari laba bersih. Anda investor di perusahaan teman, maka sama, Anda mendapatkan dividen. Nah, secara default, dividen yang diterima orang pribadi itu kena pajak final 10%. Artinya apa? Dapat dividen 100 juta, maka potong 10 juta. Dapat dividen 1 miliar, maka potong 100 juta. Dapat dividen 10 miliar, maka potong 1 miliar ya. Sakit? Ya tentu. Mahal ya kan? Tapi karena inilah banyak orang nggak tahu, sejak Undang-Undang HPP terbit di 2021, ternyata ada satu pintu rahasia yang terbuka. Pintu itu bilang, sebenarnya kalian nggak harus bayar pajak ini loh, kalau tahu aturan mainnya. Dan saya akan tunjukkan aturan mainnya. Jadi ceritanya begini, tahun 2021, pemerintah itu ketok palu Undang-Undang HPP, ya, atau harmonisasi peraturan perpajakan. Salah satu pasalnya adalah di pasal 4 ayat 3 huruf F, bilang sesuatu yang revolusioner. Dividen yang diterima orang pribadi dalam negeri itu bukan objek pajak, asalkan diinvestasikan kembali di Indonesia. Saya ulangi lagi karena ini penting, ini bukan objek pajak. Ya, jadi bukan didiskon, bukan dapat keringanan, tapi ini bukan objek pajak. Artinya, tarifnya bukan 5%, 1% atau berapa persen, tapi 0%. Tapi tunggu dulu, ini pemerintah, bukan Sinterklas. Pasti ada syaratnya dong, dan ada 4 syarat utama. Jadi saya jelaskan satu-satu, dan saya kasih analogi supaya teman-teman semua gampang memahaminya. Jadi bayangannya gini deh, pemerintah itu kayak orang tua yang lagi negosiasi sama anaknya. Nah, ini loh uang dividen yang kamu dapat. Boleh loh nggak kena pajak, tapi kamu jangan pakai uang ini untuk foya-foya. Kamu putar lagi uang itu di Indonesia, biar ekonomi negara muter, biar dunia usaha hidup. Kalau kamu janji pegang investasi itu 3 tahun, saya bebasin pajaknya. Deal? Nah, itu intinya. Nah, dari sisi pemerintah dapat apa? Dia dapat modal di pasar keuangan dan ekonomi real. Anda dapat apa? Pajak 0 rupiah. So, win-win solution, right? Nah, sekarang tinggal gimana caranya supaya deal ini sah secara administrasi. Nah, ini ada 4 langkah konkret nih ya. Teman-teman siapkan buku catatannya. Saya breakdown ke 4 langkah simple ya. Ikutin keempatnya, maka pajak Anda menjadi 0%. Langkah 1 adalah investasikan dividennya, tapi di tempat yang benar. Banyak orang nih denger invest aja di Indonesia, mereka akan pikir, oke, saya beli rumah di BSD, kan di Indonesia. Salah ya, rumah pribadi itu nggak masuk hitungan. Oke, terus berikutnya saya beli mobil produksi dalam negeri, salah lagi. Mobil pribadi itu juga nggak masuk sebagai syarat pajak 0%.
Yang masuk itu instrumen yang produktif untuk ekonomi. Dan kabar baiknya, daftarnya tuh panjang banget. Saya sebutkan ya, yang paling sering dipakai. Yang pertama, saham di bursa efek. Beli saham lain atau bahkan beli saham yang sama itu boleh. Reksadana atau pasar uang, obligasi, saham, terserah, itu bisa Anda manfaatkan. Deposito di bank dalam negeri, tabungan biasa, yes, tabungan biasa pun masuk asal bisa dibuktikan itu arus dananya dari dividen. Lalu obligasi negara atau obligasi BUMN, emas batangan, penyertaan modal di PT lain. Jadi sebenarnya gampang banget. Bahkan kalau Anda bingung mau invest di mana, investin aja di tabungan ya. Itu sudah kualifikasinya sudah Anda dapat. Oke, langkah yang kedua adalah lakukan investasinya sebelum akhir Maret tahun berikutnya. Jadi ini yang sering bikin orang gagal untuk dapat fasilitas 0% ini. Kalau Anda terima dividen tahun 2026, maka Anda wajib sudah menginvestasikannya paling lambat 31 Maret 2027. Lewat dari itu, game over. Pajak 10% itu akan otomatis muncul. Dan rule of thumb-nya, begitu uang dividen masuk di rekening, jangan dibiarkan nganggur lama, langsung putar untuk melakukan investasi ya. Langkah yang ketiga, tahan investasinya minimal 3 tahun pajak. Ini yang sering bikin orang stres. Investasi yang Anda pilih itu nggak boleh ditarik dalam 3 tahun pajak. Jadi kalau Anda tarik di tahun kedua, maka fasilitasnya itu gugur. Pajak 10%-nya itu balik lagi. Plus kemungkinan ada sanksi. Jadi kalau Anda butuh likuiditas, maka pilih instrumen yang fleksibel. Tabungan kah, deposito kah, atau reksadana, bunga. Pokoknya tetap aman. Yang penting selama 3 tahun jangan tarik. Tapi ada satu ya teman-teman ya, yang bisa aku tambahkan lagi di sini. Apabila Anda merasa ternyata butuh nih uang hasil dividen ini ya untuk Anda gunakan. Misalnya Anda kepingin beli mobil, atau Anda kepingin beli rumah pribadi gitu ya. Nah, salah satu cara jenius yang selama ini kami lakukan itu adalah kita ambil dividennya, kita reinvestasikan lagi dalam bentuk emas ya, yang nilainya itu pasti akan naik, atau bisa juga ke dalam bentuk saham ya, atau deposito. Nah, investasi ini atau investment ini yang nantinya kita akan jaminkan untuk mendapatkan pembiayaan, teman-teman ya. Kalau Anda bisa misalnya KUR ya, kredit usaha rakyat, itu kan cuman bunga per tahunnya di angka 6% ya. Pokoknya kalian harus mencari pembiayaan itu yang bunganya itu di bawah 10%. Jadi kalian tetap lebih untung ya kan. Dan juga dari sisi investasi itu nilainya akan bertambah terus ya, apalagi selama 3 tahun. Itu nilai akan naik terus dan itu akan menambah ya portofolio aset Anda. Oke. Nah, langkah yang keempat adalah lapor di Cortex ya. Jadi setiap tahun selama 3 tahun ke depan ini bagian yang nggak boleh disepelekan. Jadi pemerintah bilang, saya percaya Anda menginvestasikan dividennya, tapi Anda harus buktikan tiap tahun. Caranya ya laporkan realisasi investasi lewat sistem Cortex paling lambat akhir Maret setiap tahun berikutnya selama 3 tahun berturut-turut. Lupa lapor, telat lapor, fasilitasnya langsung gugur. Pajak 10% akan terutang. Saya tahu ini kedengarannya ribet ya, tapi ini intinya 5 menit pekerjaan setahun sekali loh, dan ini adalah pajaknya 0%. Jadi ini teman-teman 4 langkahnya ya. Yang pertama investasikan sebelum akhir Maret, tahan 3 tahun, lapor tiap tahun. Jadi itu 4 pintu rahasianya. Tapi sekarang udah nggak rahasia lagi ya. Nah, sekarang kita pergi ke contoh kasus ya. Ini cerita nyata teman-teman. Saya samarkan namanya, tapi kasusnya ini beneran terjadi di salah satu klien kami. Sebut aja namanya Pak Bagus. Dia pemegang saham 30% di sebuah PT. Tahun 2024 perusahaannya bagi dividen dan jatah Pak Bagus itu adalah 800 juta rupiah. Nah, skenario A nih, Pak Bagus tarik tunai semuanya.
dia pakai deh untuk konsumsi, oke? Nah, pajak finalnya maka 10% kali 800 juta, which mean itu 80 juta. Maka uang yang Pak Bagus bawa pulang itu hanya di 720 juta. Nah, skenario B, dia lihat video ini nih. Jadi sebelum 31 Maret 2027, Pak Bagus akan memecah 500 juta itu masuk ke reksadana, 200 juta itu masuk ke SBN retail, dan 100 juta itu tetap di tabungan. Juga ini qualified ya. Lalu Pak Bagus lapor realisasi investasi via Kortex setiap Maret selama 3 tahun. Hasilnya pajaknya dia 0 rupiah. Uang yang Bapak Bagus kantongin walaupun ya masih harus di hold ke lock selama 3 tahun itu adalah 800 juta utuh ya. Mungkin Pak Bagus bisa mendapatkan pinjaman lunak ya dari investasinya itu. Selisih pajaknya adalah 80 juta. Inilah yang bisa dipakai liburan, dipakai investasi tambahan, dipakai apa aja. Cuman karena Pak Bagus tahu cara mainnya. So, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa kalian like, subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan nih insight-insight menarik seputar dunia akuntansi dan perpajakan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!